Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas berkat ialah saya berdiri di sini dalam rangka untuk menyampaikan isi PowerPoint saya. Dan tak lupa juga kita haturkan salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah seminar, Bapak Dr. Damra MPD dan Ibu Dr. Yuni Astuti SPD MPD, dan teman-teman semuanya yang saya hormati. Baik, izinkan saya di sini untuk menyampaikan isi PowerPoint saya, yang dimana isi PowerPoint saya yaitu tentang penyusunan dan pemaparan jurnal atau artikel. Di poin yang pertama ini kita membahas tentang apa itu jurnal, yang dimana secara umumnya jurnal merupakan publikasi periodik berupa artikel yang diterbitkan secara berkala. Jurnal biasanya diterbitkan dalam rentang waktu tertentu, seperti setiap 4 bulan atau hingga 1 tahun sekali. Ada beberapa jenis jurnal yang bisa ditemui seperti Professional Outreach Journals, Scholar Journal, dan juga Portfolio Journal. Lalu yang kedua itu ada tentang artikel, di mana artikel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita, atau dapat diartikan sebagai sebuah karya tulis yang berisi gagasan, opini, ide, atau informasi yang dipublikasikan melalui beberapa media. Lalu yang berikutnya itu ada bagian-bagian dari jurnal itu sendiri. Yang pertama yaitu judul, yang dimana judul adalah nama yang dipakai untuk buku maupun bab dalam jurnal tersebut, yang bisa menyertakan secara pendek isi atau maksud dari jurnal yang akan dibuat. Lalu yang kedua yaitu abstrak, di mana abstrak ini adalah berbeda dengan ringkasan. Abstrak yang dimaksud di sini adalah untuk menjadi penjelas tanpa mengacu pada jurnal, dan di bagian abstrak harus menyajikan sekitar 250 kata yang merangkum pada metode, tujuan, hasil, dan juga kesimpulan. Lalu yang ketiga, pendahuluan, di mana setelah abstrak kita dapat memasuki bab pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan pernyataan dari kasus yang kita selidiki, yang memberikan informasi kepada si pembaca agar dapat memahami tujuan spesifik kalian dalam kerangka teoritis yang lebih besar. Lalu yang keempat itu bahan dan metode, yaitu menjelaskan tentang proses percobaan yang telah dilakukan. Jika percobaan ini dilakukan di dalam, maka penulisan akan menggambarkan daerah lokasi. Lalu yang kelima yaitu hasil. Di bagian hasil ini, peneliti data yang ringkas dengan tinjauan dalam bentuk tabel, teks, maupun gambar. Lalu yang keenam yaitu pembahasan. Dari semua data yang sudah kalian kumpulkan, kalian baru bisa membahasnya secara rinci pada bagian pembahasan. Dalam bagian ini, kalian akan menafsirkan data dengan pola yang diamati. Setiap hubungan antara variabel percobaan yang penting dan korelasi antara variabel bisa dilihat dengan jelas. Lalu yang ketujuh yaitu ada kesimpulan, di mana pada bagian ini hanya membuat kesimpulan dari keseluruhan percobaan yang sudah dilakukan, dan intinya adalah peneliti merujuk kembali pada pernyataan dalam pendahuluan dari setiap yang telah diinformasikan. Lalu yang kedelapan yaitu daftar pustaka, di mana daftar pustaka ini, di saat kita membuat jurnal, jangan sampai lupa mencantumkan daftar pustaka pada bagian halaman terakhir. Bagian daftar pustaka merupakan kumpulan dari nama-nama literatur yang kita gunakan sebagai bahan referensi dalam pembuatan jurnal tersebut. Lalu yang berikutnya itu hal yang harus ada pada jurnal. Tentunya hal yang harus
ada dalam sebuah jurnal itu. Yang pertama, informasi dapat dipertanggungjawabkan. Cara membuat jurnal yang layak dijadikan sebagai sumber referensi adalah dapat dilihat dari informasi yang bisa diterbitkan secara berkala dan bisa dipertanggungjawabkan. Judul dan bahasa isi yang digunakan membuat jurnal singkat, tepat, bermakna, dan penyampaiannya mudah dipahami oleh audiens ataupun si pembaca. Setidaknya, jurnal sudah memiliki ISSN, yaitu ISSN ini yaitu versi cetak umumnya mempunyai kode VISN, sedangkan kode untuk jurnal EISN. Jika jurnal berbentuk elektronik, EISN bisa diperoleh dengan mendaftarkan ke portal khusus. Lalu yang kedua yaitu kelembagaan penerbit, di mana dalam kelembagaan ini menerbitkan jurnal juga harus jelas. Dan kelembagaan penerbit yang tunjuk akan berperan sebagai badan hukum dan mereka ditugaskan untuk memberikan jaminan atas kesinambungan hukum dan juga dana. Lalu yang ketiga yaitu ada manajemen pengelolaan dan substansi penyuntingan. Kriteria penilaian manajemen dan substansi ini dalam cara pembuatan jurnal setidaknya telah mengikuti ketentuan mitra bestari, kualifikasi anggota, mutu penyuntingan, dan memahami mutu dan petunjuk penulis, termasuk juga penyuntingan mutu, manajemen, dan format pengelolaan terbitan. 4 yaitu substansi tulisan, di mana substansi tulisan juga dinilai dari cangkupan keilmuan, keorisiniliannya, dan aspirasi, wawasan, dan juga sumbangan dari penelitian terhadap masyarakat. Cakupan keilmuan terbitan meliputi spesialis cabang ilmu, supersialis, disiplin ilmu, dan bunga rampai. Lalu yang kelima, gaya penulisan. Pencantuman nama penulisan, penulisan kelembagaan menulis, dan perhatikan juga penulisan abstrak dan gaya menulis jurnal. Dilihat dari bagaimana keefektifan judul dalam cara membuat jurnal penilaian. Gaya penulisan juga dilihat dari sistematika penulisan bab. Lalu yang keenam yaitu penulisan yang rapi. Selanjutnya adalah tampilan. Tampilan yang rapi dapat memberikan tingkat keterbacaan yang lebih tinggi, seperti memperhatikan margin kanan dan kiri, atas dan bawah, dan pengaturan ukuran bidang tulisan. Lalu yang ketujuh itu keberkaitan. Jurnal dapat dikatakan lolos dari keberkalaan jika sudah memenuhi syarat penilaian meliputi penilaian jadwal penerbitan, laman, dan penomoran penerbitan. Adapun syarat lain seperti pengindekan setiap volume dan juga jilid. Lalu yang kedelapan ada penyebar luasan, di mana jurnal juga dapat dikatakan layak disebarluaskan jika sudah memiliki 3 kriteria ini, yakni kelengkapan identitas artikel dan pengindekan secara internasional, jumlah kunjungan unik pelanggan, dan memiliki reputasi yang baik. Lalu materi berikutnya yaitu langkah-langkah dalam menulis jurnal yang benar. Yang pertama, pilihlah topik dan baca penelitian terdahulu. Menulis akan terasa lebih menyenangkan jika memiliki topik yang kamu minati, apalagi jika topik yang kamu pilih sesuai dengan tema yang ditentukan atau mendapatkan izin dari dosen. Selanjutnya, kamu juga dapat menambah wawasan dengan membaca jurnal penelitian terlebih dahulu. Saat membaca penelitian terdahulu, kamu perlu memperhatikan kualitas jurnal, tahun terbit, metode, lokasi penelitian, dan juga hasil serta saran. Lalu yang kedua yaitu mencari sumber data. Kamu dapat menemukan sumber data dalam 2 jenis, yaitu sumber data primer dan juga data sekunder. Lalu yang ketiga, buatlah kerangka pikir, di mana dalam kerangka pikir ini, gambarlah kerangka pikir jika kamu sudah mengumpulkan banyak informasi dan juga membaca secara mendalam. Dengan membuat kerangka berpikir yang mudah dipahami agar dapat memudahkan kita ketika melanjutkan penelitian ke tahap berikutnya. Lalu yang berikutnya itu penulisan artikel. Saat memasuki proses penulisan jurnal, kita akan melalui beberapa langkah, yaitu menentukan pendahuluan, studi pustaka, metode penelitian, hasil, dan juga kesimpulan. Lalu yang kelima itu revisi atau penyuntingan, di mana di tahap ini kita harus mengecek kembali apakah kalimat sudah sesuai dengan topik.
Jika terdapat kalimat yang tidak mendukung pernyataan kita, maka lebih baik dihapus sehingga kalimat yang disampaikan dapat lebih efektif dan juga dapat membuat kita lebih percaya diri dalam pemaparan hasil jurnal yang telah kita buat tadi. Baiklah, materi yang terakhir yaitu tujuan dari jurnal itu sendiri. Tujuan dari jurnal itu sendiri adalah yang pertama yaitu untuk mengembangkan penelitian yang telah dituliskan serta menjadi acuan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis. Jurnal umumnya mencakup materi yang luas namun padat, hanya terdiri dari 6 hingga 8 halaman saja. Namun setiap kalimatnya mengandung ilmu pengetahuan yang bernilai. Baiklah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.